lagi di Cakrawala pemirsa. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Cakrawala, ini merupakan segmen kedua untuk talk show tentang parenting. Kita berbincang-bincang tentang inovatif dalam memberikan pelajaran. Di sebelah Nisa sudah ada Mbak Ratna dari Meta Progress Consulting. Di sebelahnya Mbak Ratna ini ada Pak Fajar, ini guru TK dan juga matematika dari SD Pembangunan Jaya 2. Di mana alat-alat yang ada di depan ini merupakan alat-alat inovatif dalam pembelajaran buatan langsung dari Pak Fajar. Dan katanya ini diapresiasi sekali oleh orang-orang dari dunia pendidikan. Ini sudah mendapatkan penghargaan apa aja? Kalau yang Smart Jackpot ini, Mhm. ini dari Pak Anies Baswedan. Wow. Waktu itu saya mendapat juara 3 alhamdulillah untuk lomba kreativitas guru Tahun berapa? 2014. 2015, baru saja ya. Terus kemudian Ahmad Dhani ini adalah media yang turut serta mengantarkan saya menjadi guru berprestasi Kabupaten Sidoarjo juara 1, kemudian dikirim di Jawa Timur menjadi juara 2. Oke, se-Jawa Timur ya. Untuk lomba guru berprestasi Ya. dan saya ikut sertakan juga di lomba Forum Ilmiah Guru juara 3 tingkat Jawa Timur. Ya, alhamdulillah. Terus yang alat-alat yang lain lagi, ini alat yang pertama kali dibuat yang mana sih? Kalau alat pertama kali yang dibuat banyak, hanya saja yang saya bawa di sini adalah alat yang menurut saya itu menarik Oke. dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti halnya contoh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ini pernah juga diliput di salah satu media nasional, Jawa Pos. Dari hasil liputan itu, orang yang mendownload template ini sudah sebanyak sekitar 2000. Wow, loh di-download. Jadi ini nggak dikomersilkan oleh Pak Fajar. Kan kalau dipaten kan lumayan loh. Ya. Jadi Ahmad Dhani ini setelah saya dapat inspirasi tadi, alat hitung matematika dan nilainya, kemudian saya coba search di Google, di internet. Saya masukkan Ahmad Dhani berikut akronimnya, itu ternyata tidak ada. Nah, awalnya saya memang tidak pernah kepikiran untuk mempatenkan atau menghak patenkan karya saya, karena bagi saya inilah sumbangsih saya sebagai guru bagi dunia pendidikan. Ini benar-benar ya, Nah, pahlawan tanpa kemudian tanda jasa. setelah itu saya buatkan website. Oke, websitenya apa? Boleh berbagi dong dengan pemirsa, barangkali Websitenya pemirsa ada yang mau download juga. www.ahmaddhani.wordpress.com. Oke, www.ahmaddhani pakai T ya, bukan pakai D. ahmaddhani.wordpress.com. Mana ada di sana? Ada di sini. Coba. Mana ya? Oh itu. Boleh minta tolong di zoom dong kameramen. Tolong di zoom biar pemirsa tahu. Nah, di www.ahmaddhani.wordpress.com. Nah, setelah alat ini dimuat di Jawa Pos, kemudian saya sertakan juga alamat websitenya. Baru banyak langsung ya. Tapi kalau respon dari anak-anak sendiri gimana? Apakah ada kemajuan dalam prestasi mereka, dalam nilai-nilai mereka di sekolah? Iya, jadi Ahmad Dhani ini adalah alat untuk melejitkan kemampuan berhitung matematika. Tidak hanya siswa, tapi orang tua juga menerapkan juga, tidak hanya guru. Oke, orang tua di rumah pun juga harus berinovatif ya. Karena orang tua merupakan guru ketika anak di rumah. Nah, caranya cukup mudah. Mereka tinggal mendownload template yang saya sediakan. Setelah di-download, kemudian di-print, tinggal ditempelkan saja seperti ini. Nah, ini adalah template yang saya buat dan saya unggahkan di web blog saya tadi. Oke, menarik. Semuanya bisa mendownload gratis. Mbak Ratna, sebenarnya gimana sih supaya kita bisa memunculkan guru-guru inovatif seperti Pak Fajar ini? Iya, kebetulan Pak Fajar ini karakternya memang istilahnya dengan murid-murid itu dekat. Mau ngopeni ya dalam bahasa Jawa itu benar-benar kalau misalkan belum bisa dideketin, dicari tahu bagaimana caranya, kemudian nanti memunculkan metode baru. Kemudian kalau misalkan ada yang sudah berhasil, beliau memberi reward kepada anak tersebut secara langsung. Dan para orang tua mungkin yang kadang-kadang bercerita begitu ya, sampai kemudian saya sendiri sebagai orang tua tuh nggak pernah melakukan itu Bu gitu. Tetapi beliau justru mengapresiasi luar biasa begitu sehingga memang
panggilan sebagai guru panggilan itu jiwa, sudah berarti iya, ya. betul sekali. Tapi dalam sisi setiap orang pasti punya sisi kreativitas. Nah, bagaimana kita untuk menggali sisi kreativitas dari guru itu tadi supaya muncul Pak Fajar yang lain? Iya, kita memang berharap dan ini merupakan aset bangsa Indonesia ya sebetulnya. Kalau diwadahi dan kemudian banyak program-program yang dilakukan, itu pun juga istilahnya di setiap sekolah pihak manajemen bisa memberikan sebuah wacana untuk kemudian mengeluarkan ekspresi untuk berinovasi terhadap metode pembelajaran. Karena setiap pelajaran itu biasanya memiliki peluang untuk mengkaitkan teknologi yang tinggi, kemudian juga kreativitas, bakat-bakat yang dari guru kadang-kadang berbeda, itu bisa disatukan. Nah, kemudian juga memang harus ada sebuah sesi pengembangan kompetensi ya di dalam pembelajaran, bukan hanya mengajar saja, tetapi juga bagaimana pengembangan untuk metode-metode pembelajaran itu. Oke, jadi mungkin untuk motivasi juga untuk para guru-guru, baik guru di sekolah atau guru ketika anak di rumah ya, yaitu orang tua. Barangkali ada dong foto-foto ketika Pak Fajar ini mendapatkan penghargaan dari alat-alat yang memang dibuat seorang diri ini. Coba kita bisa melihat langsung pemirsa di layar televisi Anda. Prestasi-prestasi dari Pak Fajar bersama dengan alat-alatnya. Ini dia. Ini boleh sambil diceritakan dong Pak Fajar? Yang tadi itu datang langsung dari Makassar. Oke, ini Ahmad Dhani ya? Ya, Ahmad Dhani ini saya terapkan di kelas media ini. Nah, media ini sebenarnya membantu sekali untuk mengasah keterampilan motorik siswa. Jadi siswa yang difabel, kemudian memiliki keterbatasan tunagrahita, itu bisa menggunakan media Ahmad Dhani sebagai terapi sekaligus belajar. Oke, dan ini memang ini kunjungan dari Bengkulu ya kalau nggak salah ya Pak ya. Dari Makassar waktu itu. Jadi setelah media Ahmad Dhani diliput di Jawa Pos, kebetulan guru itu berlibur di Surabaya dan membaca. Oke, jadi langsung mendatangi Pak Fajar ya, sekolah. Karena kebetulan di sekolah juga ada School Science Center ya, Dinasti Pembangunan gitu. Jaya 2. Sehingga memang manajemen terlihat banget untuk concern pengembangan guru-guru bukan hanya sibuk untuk mengajar, tetapi pengembangan kompetensinya. Bahkan kalau kunjungan ke sekolah di sana, ruang sains itu dalam bentuk pesawat, besar begitu. Dan sangat menarik sehingga anak-anak sendiri bukan hanya dengan tools yang kecil-kecil ya, masuk ruangan itu suasananya sudah berbeda. Oke, ini kan karena memang sekolah swasta biasanya kan berbeda ya fasilitasnya dengan sekolah-sekolah negeri. Kalau bisa pemerintah dong sekolah yang negeri juga disamain kayak sekolah swasta. Barangkali bisa alat-alatnya sama, alat penunjangnya sama. Semoga juga prestasinya juga bisa meningkat bersama-sama. Itu tadi. Boleh kok nanti berkunjung ke di sekolah kami itu ada yang namanya School Science Center. School Science Center itu sebagai pusat belajarnya siswa, tidak hanya siswa kami, tapi siswa umum. Siswa umum pun boleh berdatangan ke sana? Guru-guru dari eksternal, sekolah lain. Boleh share ini dong alamatnya atau ada websitenya atau kontaknya Pak Fajar juga? Boleh, alamat sekolah kami, Sekolah Pembangunan Jaya, ada di Perumahan Puri Surya Jaya, Sidoarjo, Gedangan. Kemudian Sekolah Pembangunan Jaya juga mulai dari tingkat TK hingga SMA. Selain itu, ya, Sekolah Pembangunan Jaya adalah sekolah multikultural. Multikultural, sekolah umum swasta nasional. Jadi kami tidak berafiliasi pada salah satu agama, tapi semua. Semua siswa, semua agama. Ibaratnya Sekolah Pembangunan Jaya adalah miniatur rumahnya Indonesia. Oke, Pak Fajar, let's say ada yang mau pesan alat-alat. Mungkin kalau tadi Ahmad Dhani bisa download sendiri ya. Kalau alat-alat yang lain mau pesan, mau langsung kontak ke Pak Fajar, bisa nggak? Bagi dong kontaknya. Iya, lebih tepatnya mungkin sharing saja ya Bu, sharing ya. Oh sharing ya? Sharing nanti. Bagaimana cara membuatnya biar bikin sendiri? Betul, Oke. Jadi bisa menghubungi saya di 0822 303 44 990. Oke, diulang lagi. 0822 303 44 990. Oke, sudah tahu kan pemirsa kontaknya Pak Fajar ini. Dan kalau dari sisi psikolog, ya, ini memang aspek apa saja sih yang dibutuhkan oleh anak sehingga si anak ini nggak cuma gemar untuk belajar, tapi prestasinya pun juga meningkat.
Iya. Karena kan sekarang kalau anak-anak di rumah kan yang pulang sekolah ya udah main game, terus kan kalau nggak gitu tidur, baca komik, udah gitu aja hidupnya. Iya. Akhirnya prestasinya pun juga menurun gitu. Iya, betul sekali. Apalagi kalau game kan membuat edik ya, kecanduan. Tetapi sebetulnya Pak Fajar ini mengambil sebuah asosiasi yang dari permainan anak-anak yang ngegame tadi. Bahwa kalau misalkan nanti orang tua bisa mengambil sisi itu, ketika kamu berhasil nanti dapat hadiah kecil-kecil dalam arti mungkin poin, kemudian dapat bintang gitu ya. Kemudian menggunakan semua perlengkapan yang ada di rumah yang biasa digunakan untuk mainan anak-anak bisa untuk metode pembelajaran. Contohnya dadu yang biasa dipakai untuk monopoli. Itu kalau dilempar 1 muncul titik 1. Kemudian dilemparkan lagi ada titiknya 5. 5 tambah 1 berapa? Nah, untuk anak-anak yang kemudian masih menjumlahkannya dengan menghitung secara satu persatu, itu akan lebih memudahkan dan menarik sekali. Sehingga dia ada kedekatan juga dengan orang tua. Kemudian contoh yang kedua, kalau misalkan sekarang teknologinya tinggi dan anak-anak suka menggunakan gadget. Ya. Kenapa tidak belajar tentang sains, perubahan energi, itu ada di istilahnya internet. Dan itu ada yang modelnya video, kemudian dari berbagai belahan dunia yang lain. Sehingga orang tua ketika menemani anak-anak untuk membuka gadget itu, anak akan merasa senang bahwa belajar itu bukan lagi sebuah beban yang kemudian harus masuk kamar, duduk rapi, di meja belajar, boleh, baca iya buku. betul sekali. Itu mungkin berarti orang tua belum bisa melihat bahwa dunia itu sekarang sudah banyak berarti kemajuan. Bukan orang tua kekinian ya. Iya betul sekali, sehingga kalau misalkan memungkinkan pun dari sepeda yang dimiliki oleh anak-anak itu juga merupakan sebuah lingkaran yang bisa diukur. Panjangnya berapa, kemudian jari-jarinya. Jadi tahu diameter mana, betul sekali, jari-jari mana. Betul sekali. Terus belajar ngitung luasnya betul akhirnya. Sekali. Sehingga nanti akan muncul inspirasi dari Pak Fajar hari ini akan memunculkan banyak model-model kekinian para orang tua untuk mendampingi anak-anak untuk belajar. Dan guru saya pikir juga sebetulnya senang ya untuk mengutak-atik ini. Justru kalau dikatakan, aduh waktunya udah nggak nutut untuk ngoreksi pelajarannya anak-anak, justru ketika sudah melakukan sesuatu hal yang baru dapat energi positifnya luar biasa. Oke, untuk Pak Fajar mungkin ada harapan untuk para guru, baik guru di sekolah ataupun guru di rumah yaitu orang tua? Iya, sebenarnya guru itu sekalipun tanpa karya, guru itu adalah sebuah profesi yang sangat mulia, betul kan ya? Iya. Nah, saya berharap Bapak Ibu guru semuanya, marilah kita berkarya untuk pendidikan, untuk generasi muda, agar apa yang kita sandang yaitu kemuliaan profesi itu tidak akan pernah membuat kita menjadi beban bagi kita. Jadi mulialah karena berkarya. Oke, dan kalau harapannya dari Mbak Ratna, gimana untuk para guru dan orang tua? Iya, usahakan belajar itu menjadi hal yang menyenangkan untuk anak-anak sehingga belajar itu tidak dimunculkan motivasinya ketika dia ada di dalam kelas. Dimanapun mereka berada, rasa ingin tahunya itu sudah akan muncul dengan sendirinya. Karena mereka tertanam bahwa guru itu berhasil menunjukkan bahwa apapun hal yang baru dan apa yang sudah kamu miliki, itu bisa untuk membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Kegagalan hari ini kamu nggak bisa, itu ya sebuah konsekuensi. Dan kemudian bagaimana dia menguji kegagalan itu untuk menjadi sesuatu hal yang baru. Sehingga anak-anak bukan hanya belajar tentang pelajaran saja, tetapi juga karakter yang kemudian mereka menjadi bisa self-starter untuk menjadi improve dirinya sendiri. Begitu. Menarik sekali. Sepertinya perbincangan ini juga sebagai pelajaran untuk Nisa sebagai orang tua bisa langsung dipraktekkan di rumah. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Pak Fajar atas inspirasinya. Semoga bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Dan memang perbincangan kita kayaknya masih kurang, tapi mau nggak mau harus kita cut dulu karena sudah ada Dennis dan juga ini teman-teman dari Lipo Plaza di mana mereka akan berbincang-bincang tentang Christmas di Lipo Plaza. Nah nggak kalah seru kan, kalau tadi kita keseruan belajar, ini keseruan event yang ada di Lipo Plaza. Saksikan saat lagi pemirsa, tetap di Cakrawala.